Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati, yang kita banggakan Bapak Camat Martapura Barat, dan yang kita banggakan, kita muliakan Kapolsek Martapura Barat, dan yang kita banggakan, kita muliakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu Bapak Haya Jabidi SAG MHG, dan bagian Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Penelitian, yaitu Bapak Muhammad Halil Rahman SPD MPD, dan doakan sebentar lagi beliau ini akan menjadi doktor S3, doakan. Dan yang Allah muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan para hadirin yang hadir pada malam hari ini, dan para mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata di Kecamatan Martapura Barat ini. Pertama-tama marilah kita ulun panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, hidayah, kurnia serta kesehatan yang diberikan kepada kita, maka alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu acara perpisahan mahasiswa yang melaksanakan KKN, malam ini diadakan perpisahan, tapi penjemputnya tanggal 27 Juni nanti gitu. Jadi ada perpisahannya pada malam ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Di mana perguruan tinggi bahwa Institut Agama Islam Darussalam ini yang dulunya SETIS, dulu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah ini diteruskan oleh almarhum Kiai Haji Badruddin, yang sebelumnya itu adalah Fakultas Syariah yang didirikan oleh almarhum Kiai Haji Sya'rani Arif. Setelah Kiai Haji Sya'rani Arif membangun yang namanya Fakultas Syariah, tapi berjalan tidak begitu lama karena dosennya tidak mencukupi waktu itu. Akhirnya setelah bubuhan ulun-ulun ini selesai ada S1 pada tahun 1987, ulun S1, banyak teman-teman lulusan S1 setelah kuliah di IAIN. Akhirnya begitu ulun guring di rumah, ulun di urung Klaim Benteng atau Hoja Kolepian Klaim Benteng ulu. Nah ulun nang rumah arwah guru Ajis, ta rumah abah ulun ini arwah Haji Abdullah di Klaim Benteng. Nah cuma ulun imbahnya di aliyah, kada hendak lagi bulik dulu kada rame kayak ini pang di sini. Jadi ulun di Martapura aja sampai kawin, sampai berbini, nah sampai begawi, sampai pensiun. Ulun ini alhamdulillah mantan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Nah alhamdulillah 2 tahun yang lewat ulun pensiun sudah. Nah sekarang diserahi ulun menjadi wakil rektor bagian kemahasiswaan dan pengabdian pada masyarakat serta kerjasama antar perguruan tinggi. Di mana perguruan tinggi ini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kita. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Perguruan Tinggi. Di mana pada perguruan tinggi dan Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Nah pendidikan dan pengajaran itu ketika mahasiswa ini sedang kuliah, belajar, diskusi dan macam-macam, itu di kampus atau di sekolahan, kalau di sini sekolahan atau di kampus, itu namanya pendidikan.
dan pendidikan dan pengajaran. Kemudian ada mahasiswa ini tridharma itu penelitian dan pengembangan dari penelitiannya. Nah, penelitian dan pengembangan. Nah, mengenai tablik akbar dan masalah lelang ini hasil penelitian ulun ketika ulun tamat ketiga tahun kuliah di IAIN dulu pada tahun 1984. Ulun meneliti tentang orang balelang ini, kayak apa lelang ini. Nah, ulun penelitian dan ulun penelitian lelang, masalah lelang ini ulun dapat menjadi pangkat sarjana muda. Kemudian baru sarjana lengkap S1 pada tahun 1987. Nah, di mana penelitian dan pengembangan penelitian ini, lelang ini ulun dulu lelang, kan wadah kita lelang Sungai Ranga, Sungai Batang, di Kuloneng Benteng sampai Sungai Tabok sering lelang. Di mana dasarnya lelang ini? Ulun dosen-dosen ulun yang datang di Mesir takuni di entok karena tahunya berjalan sampai ke dalam pagar, naik sebuah-buahan rumah, tuan guru dalam pagar kada tahu di mana dasar lelang nang taruh harga 5.000, taruh harga tengah 2 juta. Di mana dasarnya? Begitu ulun naik ke almarhum Guru Syukur, di mana ya dasar lelang itu? Ambil itu kitab, kata beliau, kitab Sunan Turmuji jilid 3 itu ada Babul Bai'i Al-Muzayadah. Itu Sunan Nasai jilid 4 karena 5 jilid itu ada Babul Bai'i Al-Muzayadah. Jadi bab jual beli tambah menambah. Nah, lalu ulun ada nukar fikih lelang. Nah, jadi sarjana ulun tentang lelang ini. Tetapi ulun menukar kitab saat ini ternyata di dalam Nasai dan Turmuji itu bukan Babul Bai'i Al-Muzayadah. 3 bulan yang lewat ulun buka ternyata Babul Bai'i man yazida, bab jual beli man orang yang menambah. Baru hari semalam ulun meneliti pulang ternyata Babul Bai'i Al-Muzayadah itu di dalam kitab Sunan Ibnu Majah hadis yang ke 2198. Di mana orang yang masalah lelang ini pada suatu hari, ini hasil penelitian. Ini panjang sedikit Pak, ini panjang Pak Camat, Pak Kapolsek, supaya tahu lelang dan tahu guru-guru ini kayak apa hasil penelitian, karena penelitian. Lalu di zaman Nabi itu, Nabi dudukan dengan para sahabat. Setelah dudukan itu datang orang minta sedekah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Kata Rasulullah, bapak ikam ulun minta sedekah. Oh, ikam minta sedekah kah? Oh, ikam sedekah, ikam adakah nang kau bisa dijual? Ujarnya si, nah itu di dalam syarah At-Turmuji Tuhfatul Ahwaji namanya. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwaji itu, ikam adakah bisa nang kau dijual? Ya Rasulullah, kalau ada yang bisa dijual, ulun kada minta sedekah semacam ini. Lalu yang bisa dijual apa yang bisa? Ya Rasulullah, ulun kada bisa napa-napa. Kalau ulun mati kelaparan kada apa-apa, tapi anak ulun kayak apa? Ya Rasulullah, nang kau dijual. Ya Rasulullah, ayo nang kau jual mangkuk dan saprahan kayak ini. Bawa ke sini, kata Rasulullah. Seletah buliknya dibawanya datang, dilelang oleh Rasulullah. Dilelang, ayo sahabat-sahabat, berapa harganya ini? Kata sahabat, setengah dirham. Zid sampai 2 dirham. Zid sampai ada yang mengatakan 3 dirham, ada yang mengatakan cuma 2 dirham. Ya tambah zid tambah. Tapi kata sahabat yang lain, ya Rasulullah, itu 2 kali lipat di pasar harganya. Kalau di pasar umpamanya ini 2.500, ini sudah 10.000, itu dulu. Nah, ini sejarah lelang, itu hasil penelitian ulun. Begitu ulun melelang, ulun keingatan bahwa ulun bisa bi'a dulu sarjana muda itu hasil penelitian ulun tentang lelang dari Sungai Batang sampai ke Sungai Tabok, itu penelitian lelang ulun dulu. Nah, jadi di perguruan tinggi itu ada yang nama tridharma penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, pengabdian pada masyarakat. Nah, jadi pengabdian pada masyarakat diantaranya adalah ketika mahasiswa KKN kuliah kajian nyata ini, itu pengabdian masyarakat. Nah, jadi pengabdian masyarakat ini kalau zaman ulun tahun 86 87 itu ulun 3 bulan dulu, kalau bebahannya ini 2 bulan aja.
Nah jadi selama 2 bulan ini tolong pembakal-pembakal Kecamatan Martapura Barat ini yang ada KKN tolong dibantu, dan ulun terima kasih kepada camat, kepada kapolsek dan kepada masyarakat yang ada di Martapura Barat ini, tolong dibantu apa yang dilaksanakannya dan pian apa yang diminta kepadanya. Nah mestinya pian kalau batakun dengan mahasiswa yang KKN ini, kalau orang fakultas syariah itu tentang perkawinan itu kan di KUA. Nah perkawinan itu ada perkawinan yang tercatat, ada yang perkawinan tidak tercatat. Ketika perkawinan tidak tercatat, yang perkawinan basusunyian itu namanya perkawinan atau kawin di bawah tangan atau nikah siri. Nah itu kayak apa hukumnya, kayak apa akibatnya, kayak apa mafsadatnya, kayak apa mudaratnya. Ini tanyakan dengan mahasiswa yang fakultas syariah. Kalau sekolahan-sekolahan yang madrasah-madrasah, ini ada fakultas tarbiyah. Fakultas tarbiyah ini ada jurusan PAI, pendidikan agama Islam, dan ada jurusan guru pendidikan madrasah ibtidaiyah, dan ada guru PAI, dan ada PAUD, guru pendidikan usia dini Islam gitu. Dan ini ada dekan Fakultas Ekonomi dan Islam ini Pak Hayaja BDMAG ini dekan bisnis Islam. Nah jadi itulah bahwa orang yang di fakultas syariah itu memahami tentang bagaimana perceraian, bagaimana waris, itu mereka memahami itu. Mudah-mudahan mereka paham. Nah jadi pian ulun, nah ini karena fakultas syariah di desa di wilayah Martapura jangan ada yang kawin di bawah tangan, jangan ada yang kawin liar, jangan ada yang kawin nikah siri yang kada tercatat di KUA, di Talok Selong itu. Kenapa? Itu mudaratnya nanti sangat luar biasa. Ulun ada kawan-kawan, ada yang sudah 7 tahun ditinggal laki-lakinya kada kawin-kawin. Kayak apa? Pak Ijudin ulun hendak kawin, ikam kada kawin. Kalau kada dicerai laki ikam minta cerai laki, aku kada kau mendapati laki. Nah, ketika kawin yang di bawah tangan itu beban yang di anu ini pahaminya kayak apa caranya, siapa saksinya, siapa walinya, siapa yang menikahkan di tanggal berapa, hari apa, tahun berapa, itu mengadakan isbat nikah di pengadilan agama di Martapura. Pengadilan agama itu seberang kampusnya lawan Institut Agama Islam Darussalam ini. Nah isbat nikah hanya pengen cerai itu. Nah itu bagian pengabdian masyarakat. Nah jadi mudah-mudahan mahasiswa yang berkuliah kerja nyata ini bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ada di Martapura Barat ini, bagaimana liku-liku dan apa gandalanya. Nah mereka menggali tentang pengetahuan dan pengalaman terhadap masyarakat, dan pian kada salah bertanya atau mengadakan pertakunan. Nah itu. Nah inilah, nah jadi insya Allah tadi kata Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Penelitian ini, insya Allah pada tanggal 27 itu akan pulang dan dijemput. Nah malam ini perpisahan berdahulu karena mumpung ada ini. Nah jadi karena ini masalah takbir akbar, marilah kita berlomba-lomba untuk membangun masjid ini. Masjid ini adalah, ulun ada bisi buku hasil penelitian sarjana lengkap orang yang ditulis oleh Profesor Dr. Andus Dr. Ghazali Sidi Gajalba. Masjid ini adalah tempat pusat ibadah dan tempat peradaban. Masjid Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah itu ada 3 masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Yang pertama Masjid Quba. Setelah datang di Quba itu ada Masjid Quba. Yang kedua masjid yang ada di Madinah itu yang namanya Masjid Nabawi yang sering kita ziarah, dan makam Nabi, makam Sayyidina Abu Bakar dan makam Sayyidina Umar ada di dalam masjid situ. Itu yang kedua. Yang ketiga Masjid Qiblatain. Nah Masjid Qiblatain itu ulun bingung ketika tahun 2010 ulun naik haji yang pertama.
karena alhamdulillah pernah 3 kali naik haji tahun 2010, 2011 dan 2016 kemarin. Jadi 3 kali ulun karena jadi petugas haji. Tahun 2010 ulun tanyakan kayak apa ini Masjid Qiblatain. Jadi Masjid Qiblatain ujarnya Askar itu waktu sholat asar Nabi menghendaki dulu kiblatnya ke Masjidil Aqsa, Nabi menghendaki ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah yang ada ini. Akhirnya waktu sholat asar 2 rakaat yang pertama itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah 2 rakaat itu datang Jibril disuruh berpaling ke Masjidil Haram. Maka lalu berpaling ke Masjidil Haram. Ulun contohkan nah. Ini hasil penelitian. Nah ini, nah jadi ke ini makmum Nabi di depan masuk ke sana menghadap ke Masjidil Aqsa. Begitu 2 rakaat disuruh berpaling Nabi, berpaling jemaah ini disuruh berpaling ke belakang, berpaling juga, lalu berpaling ke sana. Nah lalu Nabi maju ke depan. Nah di sini dalam mazhab ulun sedikit menambahkan, ketika di masjid ulun pada tahun 2011 di sini Pak Imaman makmum hendak malima dapa maju ke muka. Ujar ulun, muslimin wara mundur. Setelah ulun bulik, ulun pernah orang 2-3 ribu ulun perintahkan seluruh dunia orang 3 suruh mundur ke belakang. Ujar orang kawan Ijudin, di Tarim itu ada masjid yang namanya Masjid Malikiyah. Masjid Malikiyah itu imamnya di tengah imamnya. Kalau kita sini di tengah imamnya pokoknya orang, tapi di Tarim imamnya di tengah. Ijudin, coba lihat di dalam kitab Majahibul Arba'ah yang ditulis oleh Abdurrahman Ajajir bagaimana Imam Malik tentang sholat berjamaah. Ternyata di dalam kitab Majahibul Arba'ah yang ditulis oleh Abdurrahman Ajajir itu Imam Malik itu sholat berjamaah di belakang, makmum di muka boleh itu. Makanya yang ada di Tarim itu Yaman itu katanya di tengah sedin, di tengah imamnya. Nah kalau mazhab Syafi'i kita ini kalau imamnya ada yang maju dari imam itu kada sah yang maju dari imam. Nah ini hasil penelitian juga. Nah itu bahwa orang di perguruan tinggi ini adakan penelitian dan pengembangan dan diantaranya pengabdian. Nah ketika kuliah kajian nyata ini pengabdian. Nah jadi pian kalau ada inya nafa pian takunakan inya dan ketiga inya mohon dibantu. Nah inilah dan ulun mohon maaf, mohon terima kasih pertama kalau ada mahasiswa-mahasiswi yang macam-macam lah laku tingkahnya itu. Karena ini ikam dari mana? Ini dari mana? Untuk kuning dulu nah. Ini dari mana pian? Oh, Songerangas dulu aja. Apa pangkat? Kepala desa. Oh, kepala desa ini. Pian dari mana? Tangkas. Orang Tangkas ini ya kah? Kampungnya di mana? Oh, orang Palangkaraya. Itu bang dari mana? Nah, orang Kalimantan Barat. Nah, nang ini orang Kalimantan Barat. Jadi ulun kadang-kadang menguliah itu bahasa Banjar, bahasa Songerangas, bahasa Kalembenteng. Paham aja kah Julun? Paham aja. Sekalinya ada orang Riau, ada orang Palembang, ada orang Kuala Tungkal, itu ada orang Makassar. Ya Allah Julun maaf nah apabila sudah tahu orang macam-macam itu, ulun baru bahasa Indonesia. Ternyata di Institut Agama Darussalam itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru. Ulun harapkan di Martapura Barat ini kalau bisa yang tamat aliyah, yang tamat SMA kuliahkan di Institut Darussalam itu. Mana-mana orang kampung di Padah ulun. Ini pembakalnya Padah. Fayudin ulun orang Songerangas. Ya nah itu. Di sini ada Eva Peliana, ada di sini hadir. Itu yang TO SMP sini.
itu bila diskusi pintar banget anak tuh. Mana orangnya adakah? Si Eva namanya. Itu nah betul kok hanya rajin. Baik cadar. Adakah Eva sini? Nah jadi sekali lagi ulun mohon camatlah minta anu bak keliling nah. Jadi bahwa mahasiswa yang berkuliah kajian nyata ini tolong dibantu, tolong kalinya ada minta apa segala macam, dan ketika ada kesalahan kekurangan dan anu ulun mohon maaf, mohon diampuni dan dimaafkan. Nah itulah kira-kira yang bisa ulun sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.